Apabila ini benar, bagaimana mungkin seorang kurir Malaysia bisa masuk ke Indonesia tanpa ada pengecekan, tanpa ada suatu keterangan pengecekan bea cukai dan juga pengecekan pengamanan lainnya. Apabila seorang kurir pun mengirimkan barang di Oknum anggota polisi di Sumatera Selatan ditangkap dengan barang bukti 30 kg sabu dan 11.000 pil ekstasi. Sebelumnya, pelaku masuk target pencarian Propam Polres Musirawas Utara setelah 6 bulan tidak berdinas tanpa keterangan. Video ini merupakan penangkapan Bribtu AW, anggota Polres Musirawas Utara, Sumatera Selatan, yang membawa sabu seberat 30 kg dan 11.000 pil ekstasi. Sebelumnya pelaku merupakan target Propam Polres Musirawas karena tidak berdinas tanpa keterangan selama 6 bulan terakhir. Bribtu AW akhirnya berhasil ditangkap saat Polda Riau membongkar jaringan narkoba Sultan Malaysia. Saat ditangkap, Bribtu AW berperan sebagai sopir dari salah satu tersangka yang ditangkap. Selamat sore pemirsa dan kepada seluruh teman-teman rakyat Indonesia. Ini adalah peristiwa terbaru dan yang melakukan pelanggaran hukum ini adalah merupakan oknum anggota polisi yang masih aktif. Oknum anggota polisi ini berinisial AW telah ditangkap terbukti bersalah dan barang bukti telah diamankan, di mana bahwa AW ini telah membawa narkoba jenis sabu sebanyak 30 kg dan 11 butir jenis ekstasi. Hal ini tentu kita sebagai masyarakat awam bertanya-tanya, kenapa sih yang terlibat dalam kasus-kasus adalah hampir rata-rata polisi. Walaupun akan ada pemisahan oknum polisi dan polisi, cuman kita bingung siapakah polisi yang sebenarnya. Kami bingung sebenarnya. Teman-teman, kali ini karena telah ditangkap oknum polisi berinisial AW ini karena membawa 30 kg sabu dan 11.000 butir jenis ekstasi. Hal ini menentukan kepada kita bagaimana pengaruh kelas internasional di Republik Indonesia ini. Di mana bahwa ada suatu informasi yang mengatakan bahwa kelas internasional ini merupakan indikasi dari Malaysia. Saya kurang tahu apakah itu benar. Apabila ini benar, bagaimana mungkin seorang kurir Malaysia bisa masuk ke Indonesia tanpa ada pengecekan, tanpa ada suatu keterangan pengecekan bea cukai dan juga pengecekan pengamanan lainnya. Apabila seorang kurir pun mengirimkan barang di Indonesia ini melalui kapal, pasti ada pengecekan dari pengamanan pihak kapal, dan begitu juga di pesawat pasti ada pengecekan yang melalui mesin ekstrai, dan juga jenis-jenis pengecekan barang itu sangat canggih di Republik Indonesia ini, dan tidak mungkin harusnya bisa lolos, tidak mungkin lah ya. Dan tentu tidak heran. Kenapa? Karena pada tahun 2022 yang lalu menjelang 2023 seorang jenderal telah divonis karena jenis perkara yang sama. Divonis seumur hidup dan juga seorang Kapolres. Dan hal ini bukan hanya 1-2 orang oknum polisi yang terlibat jaringan mafia yang melakukan penjualan narkotika seperti ini. Namun kita kembali pada topik, pengaruh bagi kita sebagai masyarakat akan berdampak, di mana ketika seorang AW ini mungkin telah melakukan penjualan sebelumnya namun baru ditangkap kali ini, pasti banyak jaringannya. Artinya bahwa AW ini bukan bandar yang sebenarnya, pasti ada lagi mafia bandar yang sebenarnya. Dan seharusnya itu pihak kepolisian harus menelusuri. Walaupun itu ada indikasi bahwa ini dari Malaysia, dan hal ini pasti ada bandar yang sangat besar di Indonesia, dan itulah yang harus ditangkap dulu. Kenapa sih harus terlibat oknum polisi lagi? Kenapa sih harus melibatkan polisi di dalam ini? Kami masyarakat sudah sangat buruk pandangannya terhadap polisi karena banyak oknum polisi di dalamnya. Kami tidak heran negara Indonesia ini sangat dimanfaatkan dengan kekuasaan dan pangkat oleh orang-orang yang ada di dalamnya, sehingga kena imbas kepada masyarakat awam yang tidak tahu apa-apa. Karena akan berdampak bagi kita semua, karena akan berdampak bagi anak-anak kita apabila narkotika ini masih dipelihara di Indonesia. Karena apabila bandarnya masih hidup, bandarnya masih berkelihara, maka saya rasa bahwa kita seluruh Indonesia tidak akan aman dengan jaminan finansial kita, dengan jaminan kesehatan kita,
apalagi jaminan pendidikan kita akan dipengaruhi dengan penggunaan ataupun pengonsumsian dari akibat pengedaran narkoba ini. Tentu apabila pemerintahan sungguh-sungguh mencegah jaringan narkotika ini, menurut saya itu sangat gampang. Karena tidak mungkin kurir narkotika dari negara lain bisa masuk ke Indonesia tanpa pengecekan, tanpa harus yang melalui proses. Karena semua penegak hukum di sana akan ada kepercayaan semua barang yang masuk ke Indonesia harus dicek lebih detail. Bagaimanapun itu kecanggihan harus dimanfaatkan. Lalu apa yang terjadi dengan bisa terobos di Indonesia? Tentu kita bertanya kenapa. Kemudian apalagi kalau dia melalui pesawat, itu sangat mustahil bisa lolos. Karena pasti juga dilakukan pengecekan. Dan tentu hal ini apakah ada keterlibatan penguasa? Saya tidak bisa menjawab. Kita yang akan menjawab. Tentu hal ini, narkotika ini merupakan suatu bara yang diharamkan di Indonesia dan juga bara yang benar-benar haram. Meskipun ada beberapa negara yang melegalkan narkotika, tetapi kita di Indonesia sangat mengharamkan barang narkotika ini karena mempengaruhi daya tangkas pikiran kita, mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi juga moral kita. Karena apabila kita mengonsumsi barang terlarang seperti ini, akan menjadi dampak bagi keluarga kita, akan menjadi polemik antara keluarga kita. Kenapa menjadi seakan-akan ada jarak antara kita dan keluarga kita karena kita terlibat dalam suatu narkotika ini. Tentu pihak kepolisian dalam hal ini harusnya menelusuri dan mendesak oknum AW ini, siapakah bandar yang sesungguhnya dan dari mana dia mendapatkan. Dan saya yakin bahwa pasti ada bandar yang sesungguhnya, karena dia hanya kurir, dia hanya mengantar. Pasti ada dalangnya, pasti ada distributornya dong. Dan itu yang seharusnya polisi yang ditangkap. Itu polisi harus bekerja keras untuk menangkap siapa bandarnya itu. Teman-teman, saya tidak banyak berkomentar. Hanya saya mengatakan bahwa kita Indonesia sudah kacau. Karena yang melakukan pelanggaran hukum hampir rata-rata oknum polisi. Apakah kita Indonesia membiarkan? Tentu tidak. Dan apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Itu aja.